Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Novitasari ingin mempresentasikan tentang sejarah uang. Di sini siapa sih yang nggak tahu uang, ya kan? Uang bisa membeli apa aja yang kita senang, yang kita suka. Dengan uang semua jadi lebih mudah, lebih praktis, lebih gampang. Tapi ada yang tahu nggak sejarah uang dan perkembangannya itu kayak gimana? Kalau belum, tonton sampai habis ya. Awalnya di Indonesia, uang itu menjadi hal yang sangat langka. Maka terjadilah sistem barter. Misal kita punya singkong, tapi kita lagi kepengen beras. Nah, kita bisa tukeran singkong itu dengan beras dengan orang yang ingin singkong juga. Nah, keduanya sepakat, terjadilah namanya sistem barter. Seiring berjalannya waktu, maka bermuncullah uang logam, uang kertas. Nah, uang logam pertama muncul pada tahun 1000 sebelum Masehi di Tiongkok. Nah, logam ini dipilih sebagai alat tukar karena tahan lama, tidak mudah rusak, mudah pecah tanpa mengurangi nilai jualnya. Namun, uang logam juga sulit ditukarkan dalam jumlah yang besar sehingga muncullah uang kertas. Uang kertas pertama kali dipakai di Tiongkok pada zaman dinasti Tang. Nah, fungsi uang sebagai alat transaksi adalah yang pertama sebagai satuan hitung, yang kedua sebagai menyatakan harga, yang ketiga untuk alat pembayaran, yang keempat sebagai penunjang kegiatan ekonomi dan sosial, yang kelima berperan sebagai alat pembayaran utang, yang keenam sebagai alat penimbun kekayaan, yang ketujuh sebagai alat pemindahan kekayaan. Nah, jenis uang berdasarkan pengelompokannya dibagi menjadi 4, yaitu berdasarkan bahan pembuatannya seperti uang logam dan uang kertas. Berdasarkan nilai, bersifat penuh dan bersifat tidak penuh. Yang ketiga, berdasarkan lembaga yang menerbitkan, seperti uang kartal dalam bentuk logam dan kertas, dan uang giral dalam bentuk cek atau giro. Nah, yang terakhir berdasarkan kawasan. Oke, udah pada tahu kan sejarah uang dan perkembangannya dan kegunaannya juga. Kalau gitu, semoga bermanfaat. Oke, udah pada tahu kan sejarah uang dan kegunaan uang apa aja. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Sejarah asal mula Candi Borobudur. Borobudur adalah candi Buddha yang terletak di Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Nah, Borobudur adalah candi atau kuil yang terbesar di dunia dan menjadi 7 keajaiban di dunia. Monumen ini berdiri atas 6 teras berbentuk bujur sangkar yang di atasnya terdapat 3 pelataran melingkar. Pada dindingnya dihiasi dengan 2672 panel relief dan aslinya terdapat 504 arca Buddha. Borobudur memiliki relief Buddha terlengkap terbanyak di dunia. Monumen ini merupakan model alam semesta dan dibangun sebagai tempat suci untuk memuliakan Buddha, sekaligus berfungsi sebagai tempat ziarah untuk penuntut umat Buddha. Menurut bukti-bukti sejarah, Borobudur ditinggalkan pada abad ke-14 seiring melemahnya pengaruh
kerajaan Hindu. Nah, Borobudur adalah objek wisata tunggal di Indonesia yang paling banyak dikunjungi oleh wisatawan. Nah, nama Borobudur berasal dari dua kata, yaitu bara dan beduhur. Kata bara berasal dari kata wihara, sementara ada pula penjelasan lainnya di mana bahasa bara berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti kompleks, candi atau biara, artinya adalah tinggi. Jadi maksudnya adalah sebuah biara atau asrama yang berada di tanah tinggi. Monumen ini adalah objek wisata tunggal yang paling banyak dikunjungi di Indonesia. Pada tahun 1974 sebanyak 260.000 yang 36.000 diantaranya adalah wisatawan mancanegara. Nah, dari pencapaiannya ini, Borobudur adalah menjadi satu kebanggaan di Indonesia. Monumen ini telah menjadi ikon dikelompokkan berdasarkan wayang dan gamelan sebagai wujud budaya klasik Jawa yang menginspirasi Indonesia. Oke, sekian dulu video tentang sejarah Borobudur. Semoga bermanfaat dan maaf masih banyak salah-salah kata. Sampai jumpa.